aneh ya, setelah cuan besar, malah kita kadang itu loss beruntun. Kadang kita ngerasa skill kita ini sudah naik level, padahal kita ini cuman lagi overconfident aja. Dan ini salah satu penyebab utama kenapa banyak trader gagal setelah merasa jago. Ya, jadi ini salah satu cerita yang cukup menarik ya, bahwa sebenarnya profit terus-terusannya itu kalau kalian tidak bisa menghandle dengan baik, itu nggak baik banget baik teman-teman sekalian. Ya, kalau kalian nggak bisa dihandle atau menghandle, bukan dihandle malah ya. Kalau kalian nggak bisa menghandle diri kalian ketika kalian profit terus-terusan, itu jadinya nggak bagus. Kenapa? Karena ada seorang trader, sebut saja A, dia profit 300%, 400% dalam 2 minggu dari modal kecil. Anggap dia start $100. Berarti kan profitnya dia kan mencapai 300 sampai 400 dolar. Ketika dia ngerasa kok gampang ya trading itu ya, ini saya dapat profit dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia mulai percaya diri. Dia mikir kalau saya pakai lot gini-gini aja nggak akan bisa berkembang. Akhirnya dia naikin lotnya, ambil entry tanpa analisa. Seminggu kemudian habis. Nggak cuman profitnya, tapi serta dengan equity-equity-nya juga yang 100 tadi habis. Ini bukan karena strategi yang buruk, tapi karena mentalnya kalah oleh yang namanya euforia. Dan mungkin ini bukan tentang si A aja tadi ya. Mungkin kamu juga pernah mengalaminya tanpa sadar. Itulah yang disebut sebagai overconfidence. Jadi overconfidence atau terlalu kepedean teman-teman. Terlalu percaya diri banget dengan kemampuannya kalian. Padahal kalian seharusnya lebih humble lagi dalam setiap trade-nya. Overconfidence ini terjadi saat kita mulai terlalu yakin dengan keputusan sendiri, lalu mengabaikan analisa dan rencana, merasa tidak akan rugi, jadi seolah-olah tidak bisa tersentuh. Kalian pencet buy dia pasti terbang, kalian pencet sell dia pasti drop, dan lain sebagainya. Mulailah kalian main lot-lot besar tanpa adanya logika. Dan ininya, ironisnya teman-teman, hal ini itu sering terjadi setelah kalian dapat profit besar, bukan setelah kalian loss. Kalau loss basic ya paling cuman fear, lalu kalian FOMO, kalian akhirnya mau membalaskan, jadi revenge trading. Nah, overconfidence ini lebih berbahaya karena terjadinya setelah profit kalian besar. Masalahnya apa? Ketika kalian habis semuanya, kalian merasa kalian bisa membalikkan keadaan lagi. Jadi misalnya 0 sudah MC. Orang yang terus-terusan loss akan takut lagi masuk market karena ngerasa nggak cocok di market ini. Tapi bagi orang yang terus-terusan profit dan akhirnya MC, dia punya keyakinan dia pasti bisa berhasil. Nah, tanda-tanda kamu tuh sedang overconfident apa? Contohnya lotnya tiba-tiba kalian lebih besar dari biasanya. Lalu entry tanpa setup yang jelas. Jadi reasoningnya cuma kayaknya bakal ini deh, kayaknya bakal gitu deh. Terus tidak pasang stop loss karena yakin arahnya benar. Mulai anggap analisis itu sebatas sebagai buang-buang waktu. Lalu nggak sabar nunggu setup, pengen masuk terus-menerus. Nah, kenapa ini terjadi? Jawabannya sederhana teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang profit itu kan memberikan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan atau kesenangan lah. Kesenangan ini erat kaitannya dengan yang namanya dopamin. Jadi ketika dopamin ini membanjiri diri kalian, kalian akan merasa senang dan sangat amat bangga. Ketika kalian mulai mengasosiasikan bahwa profit yang signifikan ini memberikan kebahagiaan, maka otak juga berpikiran hal yang sama. Kalau risikonya besar, hasilnya besar. Jadi kalau misalnya saya menambahkan lagi risikonya, hasilnya saya pasti akan jauh lebih besar lagi. Perlahan-lahan disiplinnya hilang, digantikan oleh rasa euforia tadi dan ilusi kontrol. Nah, ini bukan soal kamu bodoh. Mungkin kamu dalam menganalisis sudah benar. Mungkin kamu dalam menganalisis sudah memiliki pengetahuan yang baik. Tapi ini soal otak manusia yang memang dirancang seperti itu. Ini adalah titik di mana kemampuan manusia itu dinilai bukan dari kemampuan kognitifnya, tapi bagaimana dia bisa beradaptasi dengan apa yang dia jalankan. Nah, efek jangka panjangnya apa? Banyak teman-teman. Drawdown-nya bisa jadi besar karena keputusan impulsif, kehilangan kepercayaan diri setelah rugi besar, lalu trauma psikologis yang lebih dalam dibandingkan loss biasa. Nah, siklus berbahaya itu adalah overconfidence, lalu kalian loss, ya, jadi saya ketikin aja, overconfidence, lalu kalian loss, lalu kalian revenge trading, lalu kalian loss lebih besar. Siklus yang paling berbahaya. Ini sudah menggabungkan yang namanya overconfidence, sudah menggabungkan yang namanya revenge trading, sudah menggabungkan yang namanya FOMO. Ya, terus gimana dong cara mencegahnya? Nah, saya akan jelaskan ke teman-teman sekalian beberapa rules atau cara mencegahnya yang menurut saya bisa ngebantu kalian. Pertama dan paling utama adalah membuat jurnal. Kenapa membuat jurnal itu penting? Karena ketika kalian membuat jurnal teman-teman sekalian, ya, kalian akan bisa melihat bahwa ini bukan cuma tentang hasil, tapi apa yang kita rasakan sebelum kita entry.
Kenapa kita entry? Reasoning kita entry buy kenapa ya pada saat itu? Reasoning kita entry sell kenapa ya pada saat itu? Dari sini kalian melihat selama 1 minggu, kapan kalian melakukan entry yang sebatas pada emosi aja, kapan kalian melakukan entry yang memang karena setup tersebut adalah setup yang menurut kalian punya tingkat probabilitas untuk profitnya lebih tinggi. Itu satu. Yang kedua, dan ini tentu orang-orang pasti tidak akan suka ya, menetapkan batas maksimal profit. Banyak yang nggak akan suka dengan penjelasan ini. Kenapa? Ya karena kalian maunya ya kalau misalnya loss bisa kita batasi, tapi kalau profit jangan dibatasi lah, kayak gitu. Kalau menurut saya ini cocok bagi kalian yang sering banget berulang-ulang dalam dunia overconfidence ini. Cobalah kalian tetapkan batas profit kalian dalam harian atau mingguan. Contoh, saya incar 2-3% aja dalam 1 minggu. Ya udah, setelah lebih daripada itu kalian bisa memilih, entah kalian stop dulu atau kalian coba menganalisis lalu bisa melakukan trade lagi, tapi dengan tetap memastikan kalian journaling. Ya, lalu ketiga tentu adalah membatasi lot, atau ya lebih dipikirkanlah tentang lotnya. Jadi kalian punya sistem fix untuk risk per trade-nya, kalian tidak peduli sedang profit atau sedang loss, kalian sudah menempatkan lot yang terbaik pada saat itu. Ya, lalu yang keempat ini sebenarnya agak-agak meditating banget sih, tapi ya menurut saya adalah refleksi diri. Ya, refleksi diri. Jadi atau riset diri. Jadi ada hari di mana kalian nggak trading. Ya misalnya kalian di weekdays full trading, ya Sabtu Minggunya lah kalian nggak trading kan. Ya kalian evaluasi, kalian baca trading plan kalian evaluasi, kok bisa sih saya overtrade di sini, atau misalnya kenapa sih saya bisa ngambil tindakan yang terlalu agresif di hari ini dan lain sebagainya. Nah teman-teman, profit besar itu bagus banget, saya bisa jamin itu. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk merasa diri kita ini tak terkalahkan. Market itu pasti akan menghukum setiap orang-orang seperti itu, apalagi kalau kita sombong. Disiplin itu lebih baik. Disiplin itu harus kalian tekankan dibandingkan emosi, dan konsistensi itu jauh lebih better dibandingkan euforia. Pernah nggak kalian semua di sini profit besar terus malah rugi beruntun? Kalau pernah, boleh dong kalian cerita di kolom komentar. Siapa tahu bisa ngebantu trader-trader lain untuk belajar juga. Ya, kalau begitu terima kasih buat teman-teman sekalian. Ini cuman pandangan sederhana saya saja. Kenapa? Karena ini salah satu permasalahan yang paling sering saya ketemui. Orang yang paling saya takuti bukanlah orang yang terus-terusan loss. Karena orang yang terus-terusan loss umumnya at the end of the day dia bakal takut entry lagi, atau dia bakal takut untuk masuk lagi di dunia forex karena merasa dirinya tidak cocok, atau mungkin ya ini sebatas scam. Itu satu. Yang saya paling takutkan adalah orang yang terus-terusan profit. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia profit, lalu di minggu depannya dia mengira dirinya bisa melakukan hal yang sama seperti minggu lalu. Akhirnya dia meningkatkan lotnya, dia berusaha untuk mencari profit yang lebih besar lagi karena dia nggak sabar dan lain sebagainya. Akhirnya ludes seludesnya, ludes dari profitnya, ludes dari equity initialnya. Dan itulah yang tidak ingin saya lihat atau tidak ingin saya harapkan terjadi bagi teman-teman sekalian yang menonton dan mendengarkan video kali ini. Semoga sukses, be careful and be wise.